Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Faridatul Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Al-Qur'an dan Hadis serta teman-teman semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul dan melaksanakan Zoom meeting ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di sini saya Alfiana Jannati. Izinkan saya untuk memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Darul Mustafa. Kepada Darul Mustafa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Alfiana. Baiklah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis dilihat dari kualitasnya, yaitu hadis sahih. Hadis sahih ialah menurut bahasa berasal dari kata sahha yasihhu, sahhan wa sihhatan wa sahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah. Dan selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama adalah menafsirkan yang mubham. Apa? Mubham adalah sosok yang tidak disebutkan di dalam hadis. Yang kedua adalah memperinci yang mujmal. Secara bahasa, mujmal diartikan sama-sama dan beragam atau majmuk. Yang ketiga ialah sebagai bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ialah hadis untuk memperkhusus ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hukuman pencuri adalah potong tangan. Jadi di dalam hadis diperinci tangan manakah yang harus dipotong. Yang keempat adalah sebagai bayan mutlak, yaitu hadis membahasi kemutlakan hukum di dalam Al-Quran. Yang kelima, sebagai bayanul syariat, yakni hadis berfungsi menciptakan hukum syariat yang belum disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran, seperti tata sholat, karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan tentang perintah sholat. Selanjutnya, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama adalah rangkaian periwayat dalam sanad harus bersambung. Sanad secara bahasa berarti sandaran. Secara istilah adalah rangkaian para periwayat hadis yang mengumpulkan sampai kepada redaksi hadis, yakni kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, periwayat harus adil dan thabit. Thabit menurut bahasa adalah orang yang mengetahui dengan baik apa yang diriwayatkan. Berhati-hati dihafal riwayatnya apabila ia meriwayatkan dari hafalannya. Yang ketiga, keterhindaran dari syaz dan ilat. Adapun pengertian syaz menurut Imam Syafi'i adalah bahwa seorang siqah yang meriwayatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis oleh orang banyak. Yang kedua adalah pengertian ilat. Ilat adalah sifat-sifat buruk yang mencederai kesahihan suatu hadis. Selanjutnya, materi hadis hasan akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Darul Mustafa. Melangkah pada materi selanjutnya,
yang akan disampaikan oleh Saudari Praba Az-Zahra. Kepada Praba Az-Zahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang hadis hasan. Secara etimologi, pengertian kata hasan berarti sifat yang bermakna indah. Sedangkan secara terminologi, para ulama mempunyai pendapat tersendiri, seperti yang disebutkan berikut ini. Menurut jumhur ulama, memberikan definisi hadis hasan ialah hadis yang dinuklikan oleh seorang yang adil, tidak begitu kokoh ingatannya. Sanadnya bersambung dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan. Hadis yang dikatakan hasan berarti baik dan derajat hadis hasan berada di bawah hadis ulang-ulang. Jadi hadis hasan secara etimologi, pengertian kata hasan berarti sifat yang bermakna indah. Sedangkan secara terminologi, para ulama mempunyai pendapat tersendiri, seperti yang disebutkan berikut ini. Menurut jumhur ulama memberikan definisi hadis hasan, ialah hadis yang dinuklikan oleh seorang yang adil, tidak begitu kokoh ingatannya, sanadnya bersambung dan tidak terdapat ilat serta kejanggalan. Hadis yang dikatakan hasan berarti baik dan derajat hadis hasan berada di bawah hadis sahih. Dan perbedaan antara hadis sahih dan hasan adalah hanya terletak pada soal kedobitan rawi. Selanjutnya, klasifikasi hadis hasan. Yang pertama, hadis klasifikasi hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzotihi. Hadis hasan li dzotihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Yang kedua, hadis hasan li ghairi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang bukan dikarenanya perawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau yang keluar dari jalan kebenaran atau kedustaannya. Selanjutnya, kriteria hadis hasan. Yang pertama, pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. Yang kedua, kriteria ini mengecualikan hadis seorang rawi yang dituduh berdusta dan mencakup hadis yang sebagian rawinya memiliki daya hafal rendah, tidak dijelaskan jar maupun takjilnya. Yang kedua, hadis tersebut tidak janggal. Yang ketiga, hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain yang sederajat. Hadis hasan itu harus diriwayatkan pula melalui jalan lain satu atau lebih, dengan catatan sederajat dengannya atau lebih kuat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Praba Az-Zahra. Melangkah pada materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Eva Melinda. Pada Eva Melinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang ketiga ada hadis daif. Kata daif menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata daif juga berarti sakim, yang sakit. Maka sebutan hadis daif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, dan yang tidak kuat. Secara terminologis,
Para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang beragam, meskipun maksud dan kandungannya sama. Selanjutnya, kriteria hadis dhaif adalah yang pertama, sanadnya terputus, yaitu ada hadis mu'alaq, hadis munqati, hadis mu'an'an, dan mu'annan, hadis mudal, dan hadis mursal. Yang kedua, riwayat tidak adil, yaitu hadis maudu, hadis matruk, dan hadis munkar. Yang ketiga, riwayat tidak dabit. Yang pertama, hadis mudalas dan hadis mudraj. Yang keempat, mengandung syadas. Dan yang kelima, mengandung ilat. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eva Melinda. Itulah tadi materi-materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Langkah pada acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.